Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam olahraga. Olahraga selalu jaya, jaya, jaya. Senang sekali rasanya hari ini saya dapat berjumpa kembali dengan anak-anakku, dengan adik-adikku, siswa kelas 10 MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Walaupun hanya dalam bentuk video pembelajaran seperti ini, tetapi harapan saya dengan adanya media pembelajaran yang seperti ini, adik-adik dapat lebih mengenal saya dan juga lebih memahami pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan. Anak-anakku, kemarin kita telah belajar 3 materi dari 5 materi yang ada di semester ganjil, dan untuk semester genap itu ada 5 materi juga yang seharusnya kita pelajari, tetapi karena pada masa darurat seperti ini, maka yang akan kita pelajari kembali adalah 3 materi saja. Materi yang pertama di semester genap ini yakni senam lantai. Adik-adik mungkin pernah mendengar dan sudah pernah mempraktikkan senam lantai pada tingkat SD sampai ke tingkat SMP atau setara dengan. Adik-adik, sebelum kita masuk pada senam lantai, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari senam. Ya, apa itu senam? Mungkin adik-adik bisa lihat atau bisa buka Google, bisa online mencari referensi tentang senam. Apa itu senam? Ya, jadi kalau senam itu dapat diartikan sebagai latihan jasmani yang dilakukan dengan sengaja, disusun secara sistematis, dan dilakukan dengan sadar dengan tujuan tertentu. Ya, jadi mungkin ini pernah dipelajari sewaktu SMP ya. Kemudian jenis senam. Ini jenis senam menurut Dr. Andes Agus Mahendra. Senam itu dapat dikelompokkan menjadi yang pertama senam artistik, senam ritmik, akrobatik, aerobik sport, trampolin, dan umum. Nah, senam lantai masuk di mana? Senam lantai itu masuk pada senam artistik. Ya, jangan lupa senam lantai itu masuk pada senam artistik. Kemudian ini adalah induk organisasi senam dunia dan induk organisasi senam yang ada di Indonesia. Nah, kalau dunia namanya FIG, International Gymnastic Federation. Kalau di Indonesia namanya PERSANI, Persatuan Senam Indonesia. Kemudian selanjutnya pengertian senam lantai. Nah, ini adalah pengertian dari senam lantai, yakni kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya itu dilakukan di lantai dengan menggunakan alas berupa matras. Jadi jelas ya, senam lantai berarti segala kegiatan atau gerakan kita itu dilakukan di lantai dengan menggunakan alas. Apa fungsinya alas atau matras? Fungsinya adalah untuk mengurangi terjadinya resiko cedera. Jadi bukan menghilangkan resiko cedera, tapi mengurangi. Karena yang namanya senam lantai itu gampang-gampang susah. Kalau dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka bisa saja terjadi cedera. Jadi tujuannya alas adalah untuk mengurangi resiko cedera. Kemudian, siapakah Johann Christian Friedrich Guttmuth? Dia adalah dinobatkan sebagai Bapak Senam Dunia. Dialah yang menciptakan senam lantai, yakni Bapak Johann Christian Friedrich Guttmuth. Kemudian, yang pernah kita pelajari dari tingkat SD sampai tingkat SMP, itu senam lantai itu ada beberapa macam. Yang pertama atau beberapa gerakan. Yang pertama sikap lilin, kemudian berguling depan, berguling belakang, berdiri dengan kedua tangan, guling lenting, kayang, dan loncat harimau. Nah, pada pembelajaran atau materi kelas 10 untuk PJOK itu kita akan mempelajari yakni loncat harimau atau tiger sprong. Ya, mungkin pernah dengar ya atau pernah melakukan loncat harimau.
Jadi anak-anakku, lompat harimau ini memiliki pengertian, ini suatu gerakan yang menyerupai gerak guling depan. Hanya saja gerakannya dilakukan dengan awalan suatu loncatan jauh ke depan dan mendarat dengan kedua lengan dan berguling seperti pada guling depan. Nah, mungkin adik-adik pernah melakukan gerakan guling depan. Ya, saya rasa semua sudah tahu seperti apa itu gerakan guling depan. Nah, lompat harimau ini ada salah satu tahapan atau gerakan di mana kita seperti melakukan guling depan. Tetapi kalau guling depan itu kita tidak memiliki awalannya hanya diam di tempat. Tetapi kalau lompat harimau itu memiliki awalan sambil berlari. Kemudian sebelum melakukan gerakan seperti guling depan itu kita melakukan awalan meloncat. Nah, nanti sebentar saya akan memperlihatkan video dari lompat harimau. Nah, oleh karena itu sebelum kita melakukan gerakan lompat harimau, ada baiknya kita memperbaiki dulu gerakan kita dalam melakukan guling depan. Jadi saya akan ulangi lagi seperti apa melakukan guling depan yang baik dan sesuai dengan teknik yang seharusnya. Jadi ini adalah video gerakan guling depan. Nah, ini pembelajaran kelas 3 ya. Ya. Pertama, kaki dirapatkan. Kemudian tangan diluruskan ke depan. Tangan menyentuh matras dan lurus ke bawah. Saat menyentuh matras, jari-jari tangan dirapatkan. Kepala ditekuk ke dalam dan didekatkan dengan dada. Gulingkan badan ke depan dan diakhiri dengan sikap berdiri. Ya, jadi bisa kalian lihat. Nah, ini awalannya, kemudian setelah proses tahapannya ini dia meletakkan kedua telapak tangan itu di atas matras dengan jari-jari dirapatkan. Kemudian kedua lengan dibuka selebar bahu. Ya, saat akan melakukan gerakan guling depan, ini pada dasarnya triknya yakni dagu kita itu diusahakan ditempel pada dada. Sampai kita selesai melakukan gerakan, jangan melepaskan atau jangan tetap tempelkan dagu di dada. Nah, lihat. Nah, kalau bahasanya tadi itu dia memasukkan kepala. Kalau triknya itu dagunya itu selalu ditempel di dada sampai kita selesai melakukan gerakan guling depan. Ya, kemudian kaki tungkai sedikit ditekuk, kemudian siku tangan juga sedikit ditekuk, masukkan kepala, dagu ditempelkan ke dada. Kemudian dorong tungkai ke depan sampai kita melakukan gerakan guling depan. Ya. Ini adalah gerakan roll depan atau guling depan yang salah. Ini biasanya terjadi pada pemula ya. Nah, ini. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Tetap masih materi senam lantai, tetapi kita akan masuk pada materi selanjutnya dari senam lantai. Tetap menjaga protokol kesehatan, selalu sehat, selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.